Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sugiharto TV. Dan saya kali ini akan bahas konten tentang review aplikasi Mitra Bukalapak. Nah, aplikasi ini sering saya pakai untuk berjualan ya di counter saya, karena harganya lebih murah ya dibandingkan dengan aplikasi lain. Saya sering menggunakan aplikasi ini untuk fitur kirim-kirim uang ya, karena adminnya murah ya. Oke, sebelum saya lanjut ke video reviewnya, jangan lupa teman-teman like dulu video ini dan komentar di bawah, dan pastinya klik juga tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman menjadi orang pertama yang melihat video terbaru dari saya. Oke, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Oke teman-teman, makasih ya sudah klik tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan kalian yang sudah klik tombol subscribe, saya doain menjadi orang kaya raya ya, miliarder di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ke video reviewnya. Silakan teman-teman cari aplikasi Mitra Bukalapak di Play Store. Seperti ini aplikasinya. Setelah kalian install ya, kalian buka aplikasinya. Dan di sini saya sudah login ya. Jadi untuk teman-teman yang belum login atau belum daftar, silahkan daftar menggunakan nomor handphone kalian ya. Setelah terdaftar ya, seperti biasa daftar aplikasi Mitra Bukalapak menggunakan handphone dan verifikasi identitas teman-teman di sini ya. Nah, teman-teman bisa klik menu di bagian paling kanan, ini ada verifikasi data ya. Silahkan teman-teman yang baru daftar langsung verifikasi data. Nah, di sini biasanya foto KTP ataupun selfie dan juga foto toko outlet kalian ya, toko counter kalian. Nah, di sini saya sudah verifikasi, jadi keterangannya seperti ini, Cihuy, kamu berhasil verifikasi. Oke, kita mulai aja reviewnya dari menu utama. Nah, di sini tombol home-nya. Di sini yang sering saya gunakan yaitu kirim uang ya, fitur kirim uang. Ada fitur kirim uang, terus ada OVO GoPay, terus dan lain-lain. Kita lihat di sini ya, kita lihat semua fitur-fiturnya, menu-menunya ada apa saja. Banyak ya, ada voucher game, pulsa, paket data, token. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, seperti ini. Dan terus terang saya pakai aplikasi Mitra Bukalapak untuk transfer uang ya, karena adminnya itu murah ya, terus prosesnya cepat, dan struknya itu bukti pembayarannya bisa kita atur sendiri adminnya. Nah, kita buka fitur kirim uang, dan di sini misalkan pilih bank tujuannya. Nah, di sini misalkan Bank BRI, kemudian nomor rekening BRI-nya masukkan, contoh ya, atau enggak yang sudah ada aja di sini kontak. Nah, kontak pelanggan yang sudah saya simpan, misalkan saya pilih yang Alfi Fadli. Nah, misalkan ini yang di BCA ya, kita pilih. Oke, kemudian klik lanjut. Nah, setelah sesuai namanya, terus tentukan mau nominal yang ingin ditransfer ya, misalkan 50.000. Setelah itu, dan masukkan nomor handphone pelanggan. Nah, di sini kalian minta nomor handphone si pengirim uang ya. Contoh di sini saya masukkan, asal aja ya. Setelah itu masukkan catatan ya, tidak wajib. Kalau misalkan ada catatan silahkan diklik aja, diketik, kemudian klik bayar ya. Lihat di sini biaya adminnya 2.000 ya, jadi saldo yang terpotong menjadi 52.000. Nah, di sini kita akan patok harga admin counter ya. Saya biasa nominal 50.000 sampai 1 juta itu adminnya 10.000, jadi kita ada keuntungan 10.000 dikurang 2.000, ada keuntungan bersih 8.000 ya, lumayan ya 8.000. Kalau di atas kalau misalkan nominalnya di atas 1 juta misalkan ya, kita
atur sendiri adminnya, bisa 15.000 ataupun 20.000, itu admin counter kita ya. Jadi misalkan adminnya yang kita tentukan 15.000, terus admin Bukalapaknya 2.000, maka keuntungan bersihnya yaitu 13.000. Oke, seperti ini ya. Misalkan contoh transaksi berhasil, kita lihat di sini. Nah, di tengah ini ada transaksi kirim uang. Nah, di sini kita pilih transaksi yang berhasil. Nah, di sini ya, contoh laporan transaksi yang sukses ya. Nah, ini ada Alfi Fadli. Kemudian kita klik bagikan bukti transaksi. Nah, di sini yang saya maksud itu admin yang kita bisa tentukan sendiri. Misalkan tadi 400.000, adminnya 10.000 ya. Kita rubah di sini. Jadi bukan 402.000 lagi, menjadi 410.000. Oke, sudah benar ya, 410. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat jumlah pengiriman yaitu 400.000 dan biaya layanan counter ya, biaya layanan toko kalian itu 10.000. Nah, jadi sesuai keinginan kita ya, adminnya bisa kita cetak sendiri. Jadi kita ada keuntungan bersih 8.000. Ini yang sering saya pakai itu fitur kirim uang ya. Jadi Mitra Bukalapak itu biaya admin ke semua bank ya, itu hanya 2.000 saja ya. Jadi adminnya mau kita rubah menjadi 10.000 atau 15.000, bahkan 20.000 sampai 50.000, tetap terpotongnya 2.000. Jadi kita ada keuntungan bersih, selisih diambil 2.000 itu tadi ya. Kecuali kalau misalkan kalian transfer banknya ke Mandiri ya. Jadi jangan pilih fitur kirim uang, tapi pilih setor tunai. Nah, yang ini ya, paling bawah. Jadi kalau misalkan kalian, wah sayangnya lagi gangguan ya Mandiri. Oke, nggak apa-apa. Kalau setor tunai Mandiri ya, transfer ke rekening Mandiri ini adminnya bukan 2.000 tapi 1.200. Nah, kalau misalkan kita ambil admin 10.000 ke pelanggan, jadi kita ada keuntungan 8.200 ya. Berapa tuh? 10.000 dikurang 1.200 yaitu 8.800, kan lumayan tuh. Nah, seperti ini. Terus yang sering saya gunakan lagi di aplikasi Mitra Bukalapak yaitu pulsa dan paket data. Jika di aplikasi multi yang sering saya pakai atau di chip itu sedang gangguan, nah kita pakai yang pulsa ini, fitur pulsa. Nah, sama seperti aplikasi lain, dan ini harga-harganya bisa kalian lihat sendiri. Standar sih ya, mau mahal mau murah, tapi masih bisa ambil untung. Kemudian yang sering saya gunakan di aplikasi Mitra Bukalapak ini, saya gunakan juga fitur agen Bukasen. Nah, di sini agen Bukasen kita menjadi agen pengiriman ekspedisi ya. Kita lihat fiturnya. Nah, di sini ada diskon 50% pakai Grab Express. Nah, ini layanan baru ya dari Grab. Oke, kita lewati saja ya. Nah, di sini kirim kemana aja ongkirnya paling murah. Teman-teman bisa dilihat. Jadi kita tuh bisa sebagai agen ekspedisi, bisa milih ekspedisinya atau agennya bisa dari Si Cepat atau Grab Express, JNE, JNT ya. Yang sering saya gunakan yaitu Si Cepat, JNE dan JNT ya di counter saya ini. Seperti ini ya. Nah, cara lihatnya gimana? Oke, kita review ya. Untuk contoh mau ngirim paket ya, si pelanggan mau ngirim paket baju misalkan ya, atau apa aja barang ke tujuan, alamat tujuan si pelanggan. Nah, di sini alamat mitranya kita ganti ya, alamat counter kita ya, supaya si paketnya itu dijemput oleh kurir yang datang ke counter kita. Oke, kita pilih counter kita, kemudian nah di sini nama pelanggannya tulis nama si
pemilik mau pengirim barangnya itu, misalkan Jono misalkan ya, nama yang mau ngirimnya itu. Terus tulis di sini nomor HP pelanggan, nomor HP si Jono itu. Terus di sini tentukan alamatnya ya. Alamat penerima kita pilih misalkan, atau yang sudah disimpan ya. Contoh kita yang sudah disimpan yang ke sini. Nah, Bapak Wiwi Miftah misalkan. Oke, atau mau ganti alamat baru, boleh. Caranya isi secara manual. Nah, di sini kalian tulis nama penerimanya, kemudian nomor handphone si penerimanya, terus alamat lengkap penerima di sini. Berdasarkan kode pos, tinggal masukkan aja kode posnya, atau enggak wilayah, misalkan ya provinsi dulu, misalkan Jawa Barat, atau enggak kotanya misalkan Kabupaten Bogor ya. Kemudian kecamatannya misalkan Parung Panjang ya, seperti ini. Terus kode posnya misalkan 16360. Nah, di sini tulis alamat lengkapnya, RT RW-nya ya di sini ya. Nama kampungnya atau nomor rumahnya. Nah, tulis di sini. Setelah itu lanjutkan. Oke, karena ini hanya contoh. Setelah ditentukan alamat tujuannya, alamat penerima. Nah, ditimbang dulu paket barangnya. Misalkan 1 kilo, tulis 1 kilo, atau 2 kilo, 2 kilo. Terus tulis juga isi paketnya, misalkan baju atau enggak casan, headset ya. Bisa. Terus kemudian di sini teman-teman bisa klik asuransi ataupun dikosongkan juga tidak masalah. Nah, di sini cara kirim paketnya, mau dijemput atau diantar. Kalau misalkan rumah kalian, toko kalian deket kantor JNT atau Si Cepat, kurir yang kalian pilih, antar aja. Jadi diantar sendiri ke kantornya. Kalau misalkan nggak mau, lagi malas ya, nanti juga kurir bisa ngejemput. Nah, di sini dijemput kurir. Kemudian pilih jasa ekspedisinya apa. Kalau di saya yang sering laku ya, maksudnya yang pelayanannya bagus tuh Si Cepat yang ini. Nah, di sini kepotong saldonya 10.000, nanti ada cashback, keuntungan kita yaitu 3.500. Kan lumayan tuh. 10.000 dikurang 3.500 itu 6.500. Setelah selesai, pilih kurir. Terus di sini juga pilih waktu jemput. Misalkan mau jemput besok ya, misalkan jam 10 ya, tulis di sini jam 8 sampai jam 9 ya, bisa di sini. Oke. Pilih waktu jemputnya, kemudian lihat daftar pengiriman. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti setelah itu klik bayar ya, dan terpotong saldo 10.000 dari saldo Mitra Bukalapak kita. Terus kita misalkan sudah selesai ya, misalkan contoh yang transaksi yang sudah berlangsung. Oh, udah. Nah, ini contoh transaksi yang sudah selesai ya. Misalkan di sini, nah saya pernah ngirim HP bekas ya, si klien ya. Terus kita lihat selengkapnya di sini. Nah, di sini adalah nomor racingnya sudah terlacak ya, jadi otomatis kita bisa ngelacak paket sampai mana. Cepet ya, misalkan di sini saya kirim tanggal 4, terus nyampe di sini tanggal 6, ya. Cepat ya, 2 hari sampai. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk fitur Mitra Bukalapak yang sering saya pakai itu kirim uang dan buka sen. Ada satu lagi yang baru saya gunakan ya. Dan di sini ada fitur yang sering saya gunakan yaitu tabungan emas. Nah, di sini tabungan emas Mitra Bukalapak bekerja sama dengan Pegadaian. Nah, di sini saya juga baru tahu ternyata Pegadaian itu nggak cuma kita minjem uang ya. Kita menggadaikan barang atau agunan ke kantor Pegadaian ya untuk meminjam uang. Ternyata tidak, di sini kita bisa nabung ya. Di sini ada bekerjasama dengan Pegadaian ya. Di sini kita lihat
harga emasnya sekarang terbaru pokoknya untuk tanggal berapa sekarang ya, tanggal 10 ya, 10 April. Harga emas per gramnya yaitu 871. Nah, di sini kalian contoh ya, misalkan ada pelanggan yang ingin buka rekening tabungan emas Pegadaian. Nah, kalian langsung aja di sini klik masukkan nomor handphone pelanggan. Contoh ya. Kalau misalkan ini baru pertama kali, nah di sini nomor belum terdaftar di tabungan emas, yuk daftarin dulu katanya. Ya udah, kita daftarin pelanggan. Oke, minta pelanggan isi info pendaftaran. Oke, lanjut isi info. Misalkan di sini langsung aja isi sesuai identitas si pelanggan, nomor KTP-nya, nama lengkapnya sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, tempat tinggal sesuai KTP, terus status perkawinan ya, jomblo atau sudah kawin ya. Nah, atau janda atau duda ya, atau terus nama ibu kandung juga tulis di sini. Nah, di sini yang paling penting lokasi pengambilan buku tabungan. Nah, di sini kalian pilih tempat kantor Pegadaian terdekat dengan konter kalian ya, outlet kalian. Misalkan saya di Parung Panjang ya, kita cari Parung Panjang. Nah, ada nih Parung Panjang yaitu UPC Legok, kita pilih ini. Terus di sini silahkan ambil foto KTP si pelanggan. Jika sudah semua terisi ya, kemudian klik daftarin. Nanti akan dapat SMS masuk ke nomor pelanggan. Nah, ini pasti gratis ya. Nanti setelah terdaftar, si pelanggan nabung emas ya, minimal 10.000. Nanti dapat emasnya 0,001 gram gitu ya. Contoh ya, nomor yang sudah terdaftar ya, nomor yang sudah terdaftar kita lihat di sini. Nah, ini nomor saya sendiri. Saya alhamdulillah rutin ya nabung emas di Mitra Bukalapak. Misalkan saya mau nabung, contoh saya mau nabung 100.000 ya. Misalkan di sini masukkan nominalnya 100.000. Kebesaran. Nah, nanti 100.000 dapatnya 0,1148 gram. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ganti ke gram bisa. Nah, kita ganti ke gram, pilih misalkan mau 0, berapa, 0,1 gram. Nah, jadi kepotong saldonya 87.000 atau enggak 0,25 gram. Dapat kepotong saldonya 217.000. Tapi saya biasanya pakai nominal ya. Nah, di sini saya masukkan 100.000 ya. Contoh ya. Dan di sini saya mulai nabung nih. Saya alhamdulillah setiap hari nabung. Jadi, nah di sini ada rinciannya ya, jumlah pembelian emas 100.000, kemudian biaya administrasi ya, admin Bukalapaknya itu 500 perak. Nanti kita rubah lagi, admin untuk pelanggan kita misalkan 2.000, jadi kita ada keuntungan 1.500. Nah, ini 500 perak ya, nggak apa-apa. Kemudian klik bayar. Oke, tinggal tunggu ya, nanti dapat SMS masuk. Nah, di sini transaksi kamu akan selesai diproses maksimal 5 menit. Oke, kita tunggu laporan suksesnya. Kita lihat ke transaksi. Nah, di sini tabungan emas tadi ya, transaksi sukses. Oke, tanggal 10 April. Total bayar 100.000, harga beli emas hari ini per gram itu 871. Oke, seperti itu ya. Ya, di sini juga ada top up e-money untuk OVO, GoPay, Dana ya. Jadi Mitra Bukalapak ini dulunya nggak seperti ini ya. Hanya tersedia top up Dana ya, karena Bukalapak kerjasama dengan Dana ya. Belum ada OVO, belum ada GoPay, link aja. ShopeePay,
Grab ya. Dan sekarang Mitra Bukalapak lebih lengkap, mau bekerja sama dengan provider ini ya. Oh ya, untuk fitur tarik tunai juga bisa di sini. Jadi kalian buka yang ini nih, kode QR. Kemudian lihat kode QR. Nah, ini adalah kode QR untuk di toko kita. Nanti yang ini, gambar ini kita print, kemudian kita pajang tempel di depan etalase. Jadi ini bisa menerima pembayaran dari Dana, GoPay, OVO, atau M-Banking lainnya ya, BRI, BCA, link aja, semuanya bisa menerima pembayaran melalui QR. Nah, misalkan si pelanggan nggak punya ATM atau ketinggalan ATM-nya, tapi punya M-Banking, mau tarik tunai, langsung scan aja ini barcode ini, kemudian tentukan tarif adminnya. Kalau saya di sini tarik tunai itu 10.000, 15.000, disamain sama transfer ya. Nanti setelah transaksi masuk, pastikan dulu saldonya masuk ke saldo Mitra Bukalapak kita. Di sini contoh ya. Saya pernah menerima pembayaran nah di sini uang masuk dari transaksi kode QR sejumlah 600.000 ya. Ini sudah masuk. Nah, 600.000 kita minta adminnya 10.000. Jadi kita berikan ke pelanggan 590.000, atau enggak si pelanggan adminnya ada cash, jadi kita terima 10.000-nya dan kita berikan 600.000-nya. Lumayan kan? Jadi begitu ya, aplikasi Mitra Bukalapak ini cocok buat counter-counter kalian yang ingin menggunakan fitur kirim uang, tarik tunai, agen pengiriman, paket, ekspedisi, atau enggak tabungan emas, dan juga top up e-money. Lebih lengkap di sini ya. Terus apalagi banyak ya, tagihan-tagihan listrik, BPJS, semua ada di sini. Jadi kalian yang belum buka aplikasi Mitra Bukalapak, silahkan daftar melalui HP kalian yang aktif, kemudian verifikasi akunnya, foto KTP dan juga foto toko kalian. Mudah ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu video review aplikasi Mitra Bukalapaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.